Posisi gelandang tengah adalah posisi yang paling banyak berevolusi dalam permainan si kulit bundar. Tidak lagi hanya tentang peran sosok yang paling sibuk di lapangan, karena memang mempunyai fungsi dalam bertahan dan menyerang. Bersiap untuk musim 2023-2024, gelandang tengah seperti apa yang akan Juve butuhkan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Intuisi. Sampai dengan musim kemarin, lini tengah Juve masih dirasa belum solid, masih ada yang kurang di sana sini. Nah, apa aja yang kurang? Yuk kita simak pembahasan tentang lini tengah. Pada awalnya, lini tengah berfungsi sebagai lini yang menghubungkan antara lini belakang dengan lini depan, baik dalam fase bertahan maupun fase menyerang. Di lini tengah sendiri, khususnya gelandang tengah, mereka menjadi pemain yang paling sibuk sepanjang pertandingan. Saat menyerang ya mereka harus aktif, saat bertahan ya mereka tidak boleh lalai. Namun semenjak mendekati akhir 90-an, penggunaan gelandang tengah ini banyak berevolusi. Khususnya setelah Marcelo Lippi memperkenalkan sistem free roll atau di Italia dikenal dengan trequartista atau bisa disebut dengan playmaker. Saat itu Zidane ya yang diplot di posisi itu. Maka orang-orang di lini tengah di belakang Zidane mulai berubah fungsi. Tidak lagi hanya sekedar mereka berlarian ke sana kemari, ke depan dan ke belakang, tapi mereka punya fungsi yang lebih spesifik. Ternyata evolusi ini makin berkembang semenjak pelatih Real Madrid kala itu, Vicente Del Bosque, memperkenalkan formasi 4-2-3-1. Nah, di situ mulai muncul lagi nih fungsi-fungsi pemain lini tengah. Tidak sesimpel definisi awalnya. Di era sekarang, beberapa jenis posisi gelandang tengah bisa kita lihat di berbagai tim. Dengan berbagai macam posisi di gelandang tengah, saya mencoba membuat summary-nya berdasarkan 3 aspek posisi gelandang tengah ini bisa terwujud. Yang pertama, jika kita melihat dari aspek fisik, maka muncul namanya gelandang jangkar. Gelandang yang biasanya berdiri di depan 4 lini pertahanan atau 3. Fungsinya lebih untuk membackup center back yang ada di belakangnya. Dia menjadi benteng utama lah. Biasanya gelandang jangkar ini tidak banyak, mobilitasnya tidak banyak. Dia lebih berfokus menjaga kedalaman di lapangan. Kemudian yang kedua itu ada namanya gelandang perusak. Nah, gelandang perusak ini dia malah lebih tidak seperti bermain bola, karena yang dia incar pemain lawan, bukan aliran bolanya. Jadi gelandang perusak ini ya mungkin kalau kita ambil beberapa pemain Juve, ada nama Edgar Davids, kemudian Manuel Blasi, kemudian ada nama Arturo Vidal. Nah, itu tipe-tipe gelandang perusak. Fungsi mereka memang nabrak-nabrakin orang lah, biar
ritme permainan lawan terganggu. Kemudian untuk aspek fisik ada lagi namanya gelandang box to box. Box to box ini gelandang yang sangat bekerja keras, dia mobilitasnya tinggi, berusaha keras menutupi segala area di lini tengah dengan menggunakan stamina dan fisiknya. Itu box to box. Tapi nggak jarang juga box to box ini bisa merangsek ke depan untuk mencetak gol. Kemudian ada namanya pivot holder atau apalah gitu ya, tameng, sebenarnya mirip-mirip gelandang jangkar, cuma pivot ini biasanya digunakan dalam formasi 4-2-3-1. Nah, biasanya pivot ini dua gelandang, itulah namanya double pivot. Ada yang menggunakan dengan tipikal sama, tipikalnya mungkin fisiknya kuat, dua-duanya cuma buat nabrak-nabrakin aja. Tapi ternyata ada juga yang menggunakan pivot dengan dua kemampuan yang berbeda. Yang satu bisa melahirkan bola, yang satu lebih ke ngerebut bola. Itu dari gelandang dari aspek fisik. Terus yang kedua dari aspek teknik. Nah, aspek teknik ini saya temukan ada dua posisi, dua-duanya sama fungsinya buat mengatur ritme permainan. Playmaker bisa kita sebut. Yang pertama regista. Regista ini kalau bahasa kerennya dulu deep lying playmaker, ditemukan oleh Carlo Ancelotti saat itu mengakomodir talenta hebat Andrea Pirlo di Milan, karena saat itu terlalu banyak playmaker di skuadnya Milan ya. Waktu itu kan Milan ada Rui Costa, ada Clarence Seedorf, ada Pirlo sendiri. Nah, untuk Ancelotti sendiri dia dia merangkai sebuah skema gimana tiga playmaker ini bisa bermain bersama. Nah, maka dibikinlah seperti itu. Pirlo lah yang bermain sebagai playmaker, tapi di depan lini pertahanan. Biasanya regista ini punya umpan-umpan jauh yang sangat baik dan kemampuan delaynya sangat bagus, dan harus ditunjang sama keeping bola yang juga bagus. Kemudian gelandang teknik yang kedua, playmaker juga, tapi agak sedikit lebih ke depan. Di Italia disebut trequartista atau playmaker, atau gelandang serang, atau gelandang 3/4, atau apapun lah namanya. Biasanya gelandang ini bebas ya, dia mau melakukan apa saja. Mungkin kayak Rui Costa tadi saya sebut, terus Francesco Totti, Zinedine Zidane, itu yang orang-orang yang diberikan kebebasan melakukan apapun yang mereka mau, karena mereka punya skill, daya imajinasi yang sangat baik, dan tim biasanya sangat bergantung dengan pemain ini. Kelemahannya memang tim yang mengandalkan trequartista ini, kalau trequartistanya mati biasanya ya pola serangan mereka jadi goyah, karena mereka harus menemukan cara baru saat si orang yang jadi andalan ini tidak bisa melakukan apa-apa. Itu tadi trequartista. Nah, di samping dua aspek tadi, fisik dan teknik, saya menemukan aspek yang ketiga itu kombinasi. Jadi gelandang-gelandang yang fisiknya juga punya, tekniknya juga punya, tapi posisi mereka ini sebenarnya malah kayak ngegantung ya. Di belakang bukan, di depan ya bukan gitu loh. Ini ada posisi mezzala. Mezzala itu kalau di pengertiannya dia kadang bermain agak ke sayap. Mungkin kalau di era dulu Camoranesi sempat kan jadi 4-3-1-2, di gelandang kanan yang 3 ini diisi oleh Camoranesi. Walaupun dia di tengah, tapi dia nggak rupa melakukan tugasnya sebagai gelandang sayap. Nah, itulah mezzala. Mungkin yang terkenal sekarang Locatelli mungkin, sebelum dirubah sama Allegri. Yang kedua gelandang tengah.
central midfield aja. Itu gelandang-gelandang yang memang gemar sekali melakukan passing-passing di lini tengah dan biasanya cukup mobile. Ya contoh ada nama Luka Modric, terus Xavi Hernandez. Ya itulah gelandang-gelandang yang tipenya memang selalu mengalirkan bola di lini tengah. Dari beberapa posisi yang saya sebutkan tadi, saya ambil contoh penerapannya di Juve ya. Juve era Lippi saat tahun akhir 90-an, karena kan Lippi kan 2 kali nih ada di Juve. Yang pertama di pertengahan 90-an sampai 90-an akhir, kemudian yang kedua di 2000-an awal sampai menjelang Piala Dunia, beberapa tahun menjelang Piala Dunia 2006. Waktu itu Lippi pakai 4-3-1-2, tadi saya sudah sebut. Dia pakai di Lippi yang pertama itu pakai Conte sebagai mezzalanya. Yang Lippi kedua dia pakai Camoranesi. Kemudian di tengah Lippi itu pakai Alessio Tacchinardi sebagai jangkar. Dia benar-benar benteng terakhir sebelum ke pertahanan. Nah ternyata di samping gelandang jangkar, Lippi menempatkan seorang Edgar Davids di sisi kiri. Tujuannya Davids cuma satu, dia ganggu aja nih aliran bola musuh. Nggak jarang nih pemain-pemain tipe destroyer seperti Davids ini rentan dengan kartu kuning atau bahkan kartu merah, karena memang tugas mereka hanya mengganggu. Pemain-pemain yang seperti ini yang memang sekarang udah sangat jarang ditemukan ya. Mungkin yang terkenal ada nama Claude Makélélé, terus Gennaro Gattuso. Mungkin kalau sekarang siapa ya? Casemiro mungkin ya, Casemiro. Kemudian di depan 3 gelandang tadi Lippi pakai Zidane sebagai trequartista. Saat itu hidup banget ya Zidane, bahkan berkat formasi itu nama Zidane melambung, dan formasi itu juga akhirnya dipakai di tim nasional Prancis hingga akhirnya Zidane bisa membawa Prancis juara Piala Dunia yang pertama kali di tahun 98. Oke, itu era Lippi. Kemudian di era Capello pakai 4-4-2 ya seringnya. Jadi dua gelandang tengah ini kembali ke gelandang tengah konvensional. Mereka ditugaskan jadi tameng saat bertahan, tapi mereka juga harus membantu penyerangan. Cuma memang kelemahannya biasanya gelandang tengah di 4-4-2 ini kurang begitu kreatif, karena kan mereka monoton tuh biasanya. Kalau tipe-tipe 4-4-2 ini biasanya lebih mengandalkan flank sebagai poros serangannya. Yang dua ini ya cuma sekedar alirkan bola aja. Waktu itu Capello di tahun pertamanya pakai Manuel Blasi. Kemudian di tahun berikutnya diganti sama Patrick Vieira. Mereka dihadirkan untuk menemani Emerson yang didatangkan dari Roma, dan itu cukup bagus ya. Duet Emerson sama Vieira itu bisa dibilang saat itu terbaik di masa itu. Jadi agak aneh ya, waktu Capello itu kan 2005-2006 ya, 2004-2005, 2005-2006 Capello itu. Agak aneh dengan pemain seperti Vieira dan Emerson, Juve dituduh melakukan calciopoli karena pemainnya sendiri memang sudah bagus, ngapain mereka harus pakai calciopoli. Tapi ya sudahlah, itu masa lalu. Oke, kemudian ke eranya Conte kan pakainya 3-5-2 nih.
di awal di tahun 2011-2012, terkenal dengan trio MVP di lini tengah Marchisio, Vidal, Pirlo. Waktu itu Marchisio sebagai mezzalanya, Vidal sebagai destroyernya, kemudian Pirlo sebagai regista. Nah, kali ini tidak ada playmaker, tapi mereka pakai regista sebagai pusat serangan. Meski demikian, peran Pirlo jadi regista sangat baik di era Conte. Waktu itu sampai Scudetto unbeaten ya di tahun itu, dan berlanjut sampai 2 tahun kemudian masih Scudetto. Setelah Conte datang Allegri. Nah, Allegri ini di tahun pertamanya dia sempat pakai melanjutkan 352-nya Conte. Cuma memang seiring berjalannya waktu, Allegri mulai meracik formasi terbaik dari komposisi pemainnya. Dia rubah jadi 4-3-1-2. Gelandangnya saat itu registanya Pirlo, mezzalanya masih Marchisio. Ada Pogba sebagai box to box. Nah, kemunculan Pogba ini jadi kunci ya. Meskipun dia box to box, tapi perannya sangat krusial. Nah, sementara Vidal dia tetap sebagai destroyer, tapi dia ditempatkan sebagai playmaker. Ini agak unik ya. Vidal ini playmaker, tapi tugasnya destroyer. Ya, memang di luar itu kemampuan Vidal untuk coming from behind juga bagus. Makanya Vidal cukup banyak bikin gol di Allegri jilid 1. Oke, setelah MVP pergi, Allegri mulai kembali ke 352. Allegri meracik Pjanic sebagai regista, kemudian destroyernya ada Blaise Matuidi, dan di mezzalanya ada nama Sami Khedira. Dan trio ini cukup hebat ya. Yang terkenal dari trio ini kan bisa membawa Juve sampai ke final di Cardiff, meski akhirnya kalah dari Real Madrid. Kemudian yang terkenal lagi saat mereka mengejar ketertinggalan 0-3 di kandang Madrid, dan mereka bisa menyamakan 3 gol sebelum akhirnya penalti Ronaldo membuyarkan impian. Ini kombinasi yang bagus ya antara Pjanic, Matuidi, dan Khedira. Berjalan sekitar 3 tahunan. Kemudian setelah Allegri pergi, eranya Maurizio Sarri, dia pakai 4-3-1-2 lagi. Waktu itu mezzalanya Bentancur, kemudian registanya Pjanic. Nah, box to boxnya ini Adrien Rabiot. Rabiot ini sebenarnya dulu dia tipe jangkar waktu di PSG. Cuma saya nggak tahu mulai di era Sarri, mulai di Juventus lah pokoknya, Rabiot sepertinya sudah sangat jarang bermain sebagai jangkar atau bahkan tidak pernah. Waktu itu Sarri masih bisa kasih 1 Scudetto ya. Setelah era Sarri ada eranya Pirlo sebagai pelatih. Awalnya Pirlo pakai 4-4-2. Andalannya itu Bentancur sama Rabiot, double pivot di lini tengah. Kemudian di akhir-akhir musim Pirlo mulai merombak, Bentancur sama Rabiotnya tetap di tengah, cuma dia menambahkan 1 playmaker di depan mereka, yaitu Dejan Kulusevski. Di akhir-akhir musim itu taktik ini berjalan bagus sekali. Cuma sayang Juve nggak memberikan waktu lebih lama bagi Pirlo. Tapi ya sudah, itu udah cerita masa lalu. Nah, kalau kita lihat dari beberapa penerapan tipe gelandang di lini tengah dan dari beberapa pelatih tadi yang saya sebutkan, saya menemukan rumus yang bisa membuat lini tengah ini berjalan sangat baik. Jadi rumusnya harus ada gelandang fisiknya, harus ada gelandang tekniknya, dan harus ada gelandang kombinasinya. Ini yang terbaik
jika Juve punya bisa menemukan 3 gelandang yang satu punya fisik bagus sebagai destroyer, satu punya teknik bagus sebagai playmaker atau regista, kemudian yang satu lagi yang punya teknik bagus dan fisik bagus. Oke. Kalau kita lihat dari beberapa gelandang Juve, saya akan coba menganalisa tipe apa aja sih. Yang pertama ada nama Manuel Locatelli. Manuel Locatelli ini udah jelas ya, dia seorang mezzala. Dia punya fisik dan punya teknik. Sayangnya Allegri terlalu memaksakan Locatelli di posisi regista dan itu tidak terlalu berhasil. Kemudian setelah Locatelli ada Paul Pogba. Paul Pogba ini box to box ya. Waktu ditempatkan di gelandang tengah sisi kiri saat Allegri jilid 1 itu menakutkan banget. Pogba benar-benar hidup. Sayangnya sekarang dia rajin ke medical ya, nggak pernah main lagi tapi rajinnya ke medical. Kemudian ada Nicolo Rovella. Nicolo Rovella ini tipikal regista alami ya, tipe gelandang yang punya otak, punya teknik tinggi, tapi main di depan pertahanan. Dan ini jarang sebenarnya. Saya harap sih Juve jangan sampai tidak memaksimalkan potensi seorang Nicolo Rovella. Terus ada nama Fabio Miretti. Fabio Miretti ini udah sering saya sebut kalau dia tuh punya bakat yang hebat sebagai trequartista. Terus ada nama Adrien Rabiot. Rabiot ini tadi saya sempat sebut, tadinya dia itu gelandang yang fisik banget, gelandang jangkar di PSG. Saya nggak tahu semenjak di Juve dia jadi mezzala, bahkan malah kemampuan bertahannya jarang terekspos sekarang. Dia malah lebih kayak fokus ke nyerang aja gitu. Udah jarang banget lihat Rabiot duel body charge atau lakukan sliding tackle buat rebut bola. Itu udah jarang banget. Padahal Rabiot berpotensi loh. Ya meski musim kemarin adalah musim terbaiknya Rabiot, tapi kalau menurut saya ada yang hilang dari Rabiot yang dulu. Kemudian ada nama Kenan Yildiz. Kenan Yildiz ini pemain muda yang sangat berbakat. Dia seorang trequartista sejati, full teknik ya. Begitupun dengan Mathias Soule. Awalnya di sisi kanan, tapi ternyata beberapa kali ditempatkan sebagai trequartista dia sangat baik. Cuma sayangnya Soule ini suka malu-malu ngeluarin dribble dan skillnya. Padahal kalau dia sering mengasah itu bisa jadi senjata yang bagus. Cuma saya nggak tahu masa depannya Soule ini kan. Kalau memang dia harus sekolah dulu lah di tim yang lebih kecil. Terus ada Nicolo Fagioli. Nicolo Fagioli ini juga gelandang yang sangat berteknik ya. Dia bisa jadi regista, bisa jadi trequartista juga. Regista saat di Primavera, dia sering sekali main di posisi itu karena otaknya sangat bagus, trik-triknya sangat bagus. Terus waktu dia dipinjamkan ke Cremonese, dia jadi trequartista dan itu berjalan sangat bagus. Terus ada nama Enzo Barrenechea. Nah ini satu-satunya gelandang pure fisik yang dipunya sama Juve sekarang, gelandang jangkar. Cuma sayangnya masa depannya masih diragukan. Juve nampaknya lebih suka meminjamkan Barrenechea ke tim lain. Terus ada beberapa gelandang lain kayak Zakaria. Zakaria ini juga sebenarnya gelandang fisik, cuma dia rentan cedera jadi nggak terlalu bisa diharapkan. Terus ada Weston McKennie. Weston McKennie ini kalau saya lihat potensinya sebenarnya ada di mezzala, cuma kemampuan terbaiknya cuma coming from behind-nya aja yang cuma bagus, yang lainnya nggak bagus. Terus yang terakhir ada nama Hans Nicolucci Caviglia. Nah ini tuh juga sebenarnya gelandang yang sudah sangat jarang dipunya oleh Juve.
Dia CM ya, dia central midfielder dan long shootnya sangat bagus. Saya sih berharap banget ya Cavillani ada di tim utama musim ini. Ya sebagai backup juga nggak apa-apa sih, karena gimana pun syutingnya bisa, saya rasa bisa merubah situasi saat deadlocknya. Jadi setelah saya lihat pemain-pemain Juve di lini tengah sekarang, Juve itu kekurangan gelandang yang kuat secara fisik, khususnya untuk tipe destroyer. Tidak ada kan sama sekali. Yang terbaru inceran Juve, Frank Kessie, dia memang fisiknya sangat bagus, sangat kuat, tapi dia tipenya box to box, bukan yang buat menghancurkan lawan. Nah, ini nih yang jadi PR buat Cristiano Giuntoli. Juve harus menemukan Matuidi baru, harus menemukan Edgar Davids baru, harus menemukan Manuel Blasi yang baru. Sosoknya siapa? Mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini bisa memberikan masukannya, pendapatnya. Siapa nih gelandang tipikal fisik destroyer yang harus Juve dapatkan untuk mengarungi musim ini? Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Tetap selalu dukung Juve ya teman-teman Juventini. No anarki, stop bullying, stop caci maki, stop olok-olok. Jaga selalu sopan santun dalam bersikap dan berkomunikasi. Berikan pengaruh positifmu dalam perkembangan sepak bola. Bijaklah dalam penggunaan media sosial. Arrivederci e grazie. Fino alla fine. Forza Juve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.